Bapak Ibu Saudara, amin. Iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah goncangan Bapak Ibu Saudara, himpitan, seringkali Bapak Ibu Saudara, iman itu akhirnya Bapak Ibu Saudara hilang. Ya. Iman itu akhirnya tidak bertumbuh. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, saya dari awal COVID sampai sekarang saya melayani Bapak Ibu Saudara. Saya pergi, kalau ada yang telepon saya kunjungi, kalau ada yang tak kunjungi saya kunjungi Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya perhatikan kehadiran kita di ibadah Bapak Ibu Saudara, ya, walaupun kita tetap siapkan ibadah online, tapi ya, kalau kita teliti, ya, kalau kita teliti Bapak Ibu Saudara, yang tidak datang itu belum tentu ibadah online. Ya kan? Yang tidak hadir sekarang ini belum tentu ikut ibadah online, ya. Udahlah, tidur aja lah, lebih enak kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, jemaat kita juga yang hadir itu makin hari makin merosot Bapak Ibu. Ya. Makin hari justru yang banyak itu anak-anak remaja yang dulu remaja sekarang mulai besar, itu yang banyak datang. Orang tua itu entah di mana. Ya, kayak kata lagu itu kan, entah di mana dirimu berada. Nah, kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena ada sesuatu terjadi, ada masalah terjadi, ada pergumulan terjadi, ada sakit penyakit terjadi, datang, kemudian menghimpit iman itu, akhirnya iman itu tidak bertumbuh, akhirnya jadi malas, akhirnya lama-lama mati imannya. Mati imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang namanya manusia pasti masuk ke dalam problem itu, pasti masuk kepada masalah itu, Bapak Ibu. Oleh karena itulah perlu kita senantiasa bertumbuh, Bapak Ibu. Amin. Bertumbuh. Di dalam Roma 1 Bapak Ibu Saudara, ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dan punya keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, imanku kuat, kokoh. Apa imannya? Bahwa Injil adalah kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara. Injil adalah powernya Tuhan. Injil adalah kuasanya Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Apa itu Injil? Kabar baik apa? Yesus datang ke dunia. Dia mati menggantikan dosa-dosa kita. Kemudian dia bangkit mengalahkan kematian, naik ke surga, dan kemudian dia akan datang menjemput orang-orang yang percaya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara Injil itu. Itulah Injil itu yang menyelamatkan semua orang. Itulah kekuatan Allah. Bapak Ibu, itulah yang harus kita beritakan ke seluruh dunia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kemudian dikatakan sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Iman dari mana? Iman itu adalah pemberian Allah, Bapak Ibu Saudara. Iman itu dianugerahkan oleh Allah. Kalau Paulus menulis, ada dua yang harus kita mengerti dalam iman. Pertama, iman yang dimaksud adalah Immanuel. Bukan Immanuel yang di sana, Bapak Ibu. Immanuel artinya, Bapak Ibu, Allah beserta kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah iman yang dikirimkan, iman yang diberikan, yang Yesus datang ke dunia, Bapak Ibu Saudara. Allah mengutus iman itu supaya apa? Supaya Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga Tuhan itu bukanlah sebuah Tuhan yang jauh di sana, yang
yang ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itulah waktu Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Sehingga bertolak dari iman yang tadi, kemudian memimpin kepada iman, kemudian kita orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau orang tidak percaya ada Tuhan, dia tidak dikatakan hidup, Bapak Ibu Saudara. Hanya orang yang percaya ada Tuhan yang disebut hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar fondasi, ya, dasar dari segala sesuatu. Apapun itu, apapun yang Bapak Ibu harapkan, apapun yang Bapak Ibu inginkan, apapun yang Bapak Ibu mau, dasarnya harus iman. Dasarnya, fondasinya harus iman. Amin. Tidak boleh dasarnya tetangga saya, keluarga saya kaya, ini saya pintar, ini begini. Tidak boleh. Dasarnya harus iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa percaya, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dalam masa ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang yang mengatakan dirinya adalah ateis. Ateis ini A itu tidak, teis Allah. Jadi tidak percaya Allah, tidak percaya Tuhan, ya. Ada banyak golongan mereka pintar-pintar, pandai-pandai, baik-baik. Itu namanya ateis, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Tapi mereka baik, Bapak Ibu. Jadi karena mereka tidak percaya Tuhan, jadi mereka percaya sesama manusia, jadi sosialnya tinggi. Tapi di dalam zaman ini juga, Bapak Ibu, banyak orang datang ke gereja, banyak orang percaya namanya Tuhan, ya, percaya Tuhan, tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia percaya Tuhan. Jadi namanya tadi, kalau yang tadi itu ateis dalam pikiran, ada ateis dalam perbuatan. Dia berbuat sesuka-sukanya, kayak tidak ada Tuhan. Dia mencuri, dia menggosip, dia macam-macam, ya. Dia berbohong, itu kayak tidak ada. Dia di dalam sini ada Tuhan, tapi dalam perbuatan tidak ada Tuhan, karena dia berbuat dosa sesukanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus bertumbuh dalam iman. Nah, bagaimana iman itu supaya timbul? Bagaimana supaya iman itu bertumbuh? Bagaimana iman itu supaya terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara? Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Iman itu timbul dari apa yang kita lihat. Iman itu timbul dari apa yang kita baca di Alkitab. Yang jelas adalah yang didengar, yang dibaca, yang dilihat itu harus firman Kristus, bukan firman yang lain. Amin. Bukan firmannya Pak Do, bukan. Tapi firman Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan sama. Minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa apa yang yang keluar itu ditentukan dari dalam.
Tapi apa yang masuk akan menentukan yang keluar. Kalau belum masuk, tidak mungkin keluar. Minggu lalu saya berkhotbah mengenai perempuan pendarahan yang 12 tahun. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka timbullah imannya, Bapak Ibu Saudara. Maka timbullah imannya. Kemudian akhirnya dia datang menjumpai Yesus. Dia jamah jiwa Yesus dan dia disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, saat ini ada namanya Pastor Andi Simon, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan KKR, dia orang-orang berduyun-duyun datang ke gerejanya. Karena melihat di YouTube, begitu dia pegang sembuh, dia pegang sembuh, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mencoba menghalangi, Bapak Ibu, ya. Datang polisi, datang Satpol PP, datang bupati, datang semua coba menutup. Tapi orang datang terus, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka percaya kalau pastor itu pegang, doakan, akan sembuh. Dari mana mereka punya iman itu? Dari mendengar. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita dengar? Apa yang Bapak Ibu dengar? Baik di TV, baik dari teman, baik dari semuanya. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pikiran kita, hati kita, perasaan kita, dan akan mempengaruhi tindakan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan akan mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu, perhatikanlah apa yang kita dengarkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita senantiasa bertumbuh dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, paling tidak pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 prinsip, karena tema kita adalah bertumbuh dalam iman. Saya mau kita mengenal ini dengan baik, 3 prinsip pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali ini abai, ini lupa, ya. Pertumbuhan itu yang pertama, pertumbuhan yang namanya pertumbuhan itu selalu dimulai dari bawah. Yang namanya naik tangga selalu dimulai dari tangga 1. Bapak Ibu nggak boleh lompat langsung ke tangga 10, nanti jatuh, Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau sudah gemuk kayak saya ini, 3 tangga pun nggak bisa lompat lagi, apalagi 10 tangga kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya pertumbuhan itu selalu dimulai dari bawah, Bapak Ibu, dari bawah. Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, kalau tanam cabai, kalau bibit cabai atau yang cepat aja, misalnya Bapak Ibu bibit yang namanya kecang dari kacang hijau, ya, atau mangga yang ada di sini, pisang, itu selalu berakar dulu, Bapak Ibu. Kalau tidak ada akarnya, nggak numbuh dia. Kalau kita misalnya mau bikin kelapa, maka kita taruh kelapanya situ yang sudah matang itu dengan kulitnya, nanti dia berakar. Udah sebulan kok nggak nampak apa-apa, karena dia berakar dulu. Pertumbuhan itu selalu dimulai dari bawah, Bapak Ibu Saudara. Dan sayangnya banyak orang tidak melihat itu, tidak mengetahui itu, Bapak Ibu Saudara. Dulu bangunan ini direncanakan 3 lantai. Karena saya yang buat fondasinya, saya merancang bangunan ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada bapaknya Pak Sen itu, dia dosen di Medan, dosen kontraktor begitu bangunan. Nah, dikasih tahu sekian ini gitu. Tapi dibikin 1 meter lebih
pondasinya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kami cor Bapak Ibu Saudara, kemudian bikin slopnya, bikin cakar ayamnya. Kemudian waktu Bapak itu cek, ini pondasinya udah kebesaran ini katanya. Terus biangnya banyak kami bikin, ya. Karena bukan tukang kita kan. Saya sama Pak Pras. Kemudian waktu sudah lanjut ke atas, baru ada Pak Prasaan melanjutkan, sama ada dulu jemaat kita juga yang orang orang Flores ya. Kita bangun sama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, tingginya bangunan itu ditentukan oleh dalamnya fondasi. Amin. Bapak Ibu pernah kami membangun di Bukit Senyum, ya. Saya sudah bilang kita buat dulu fondasinya, tapi ada teman-teman itu sama-sama mahasiswa, nggak usah, langsung saja katanya. Kami taruhlah Bapak Ibu Saudara di Bukit Senyum itu, kami taruhlah langsung bataku itu, ditaruh mereka. Saya udah marah-marah, saya pulang. Mereka bangun begitu saja. Besoknya datang hujan Bapak Ibu Saudara, roboh dia, udah habis dananya. Akhirnya saya bilang karena sudah habis dana, karena udah roboh, saya bilanglah, udahlah kita beli karung aja. Kami beli karung, kami karungilah tanah itu, kami bikinlah itu fondasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tinggi suatu bangunan itu ditentukan oleh fondasinya, Bapak Ibu. Dan membangun itu selalu dimulai dari bawah. Waktu kami bangun, waktu itu dananya ini cuma 50 juta. Saya bilang sama Bu Sarah, Bu, kita bangunlah itu rumah Dewa Dapur 12 karena nanti ditarik pemerintah tanahnya. Katanya dulu aturannya begitu kalau nggak dibangun. Nah kemudian kita bangunlah, tapi cuma ada 50 juta uangnya. Nggak apa-apa lah kita bangun dulu fondasi ini begitu. Ternyata begitu dibangun fondasi Bapak Ibu Saudara, baru yang satu sana udah habis 50 juta itu. Belum nampak apa-apa. Kemudian udah habis, Bu, masih ada nggak uang? Nggak ada. Bu Sarah datang lihat, loh, mana bangunannya? Bapak Ibu Saudara, udah capek kita kerja belum nampak apa-apa. Ini 2 tahun lebih dibangun Bapak Ibu, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, suatu bangunan atau yang namanya pertumbuhan itu selalu dimulai dari bawah. Namanya tanaman itu selalu dimulai dari akar, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Saudara, kuatnya sebuah tanaman itu yang menentukan adalah akarnya. Seberapa dalam dia masuk ke dalam tanah, seberapa keras dia di dalam tanah mencari makanan dan menjadi penopang dari tanaman itu. Dan sayangnya seringkali kita, aku ini kok nggak bertumbuh, belum nampak apa-apa. Saya kuliah Bapak Ibu Saudara, saya kuliah dari 2009 sampai 2019, 10 tahun. Saya merasa kok saya belum nampak apa-apa. Belajar aja kerjanya, baca ini, bikin itu, bikin ini, kok belum nampak apa-apa begitu. Sementara saya lihat teman-teman saya sudah mulai posting ini berhasil itu. Nah Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena pertumbuhan selalu dimulai dari dasar Bapak Ibu. Amin. Jangan lupa dasar. Nah ini ada satu pohon namanya Gaius squash. Nah ini Bapak Ibu Saudara itu tingginya sampai 83 meter. Kemudian dia beratnya itu Bapak Ibu Saudara, ya, beratnya itu 6.000 ton, ya, 6.000 ton. Kenapa dia bisa bertumbuh sebesar itu? Karena akarnya tertanam dengan dalam. Karena akarnya tertanam dengan dalam. Kalau tidak, dia nggak bisa makan. Kalau nggak tertanam, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa cari makanan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia bertumbuh ke atas, tapi nggak bertumbuh ke bawah, maka yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Dia tumbang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat Bapak Ibu Saudara, pohon yang tumbang ini, ya, yang berikutnya
dengan yang tadi. Nah, yang berikutnya yang tumbang ini, kenapa bisa begitu? Kenapa pohon itu tumbang, Bapak Ibu? Dia bertumbuh dengan cepat ke atas, tapi lambat bertumbuh ke bawah. Sehingga ketika angin kencang datang, Bapak Ibu kalau bertumbuh ke atas, angin semakin kencang, Bapak Ibu Saudara. Kalau akarnya tidak kuat, maka satu waktu itu tinggal tunggu waktunya, dia akan tumbang. Makanya ada banyak orang kelihatannya cepat sekali bertumbuh, tiba-tiba rajin ibadah, rajin ini, tapi dia tidak rajin berdoa, dia tidak rajin baca firman di rumah. Itu nggak kelihatan, Bapak Ibu. Tapi kelihatannya yang kita nampak dia rajin begini, rajin ini, bisa itu. Tapi dia tidak membangun pertumbuhan ke dalam. Pertumbuhan ke dalam sering itu adalah secara pribadi, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah, kok nggak datang lagi ke ibadah ya? Karena dia tidak berakar. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berakar kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya berakar di dalam Tuhan? Pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus bersedia. Kita harus merelakan diri kita. Kita harus berkomitmen untuk tertanam di tempat yang sama. Ada jemaat Bapak Ibu suka pindah, satu di sini tahun ini, habis itu dia ada selek dengan orang, pindah dia. Dia ada masalah dengan orang lain, pindah dia. Bapak Ibu yakinlah, dia tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Hanya tanaman yang ditempatkan di sana, dia akan terus mencari makanan di sana, sesulit apapun, sehingga dia akan bertumbuh dengan kuat dan kokoh. Bapak Ibu coba tanam sesuatu. Hari ini, minggu ini di sini ditanam, besoknya pindahkan. Walaupun ini tanah keras, pindahkan lagi tanah yang subur di sini. Minggu depannya taruh ke tanah yang lebih subur menurut kita, kan itu. Minggu depannya taruh lagi ke tanah yang lebih subur. Lama-lama mati dia, ya kan? Ada banyak jemaat seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia punya masalah dengan si A, dia punya masalah dengan ini, dia punya mungkin masalah dengan pekerja. Dia keluar, dia pindah. Nanti di sana pasti dia punya masalah. Karena masalah himpitan seringkali itu cara Tuhan untuk membuat kita bertumbuh, Bapak Ibu. Jangan takut dengan masalah, Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan begini, masalah itu adalah promosi untuk kita naik kelas. Ujian itu adalah promosi untuk kita naik tingkat, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus bersedia, kita harus berkomitmen untuk tertanam di tempat yang sama, apapun masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mau berakar, makanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu mendorong kepada jemaat dan juga kepada anak-anak muda dan juga kepada mahasiswa. Banyak sekarang berseliweran di YouTube, di mana-mana banyak khotbah, banyak apa segala macam. Sama saja. Pindah sini, suka yang mas ini, tonton. Suka sama sini, tonton. Suka sama. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau semuanya ditonton, bukan bikin Bapak Ibu bertumbuh. Kita perlu tertanam di satu tempat, Bapak Ibu Saudara. Perlu tertanam di satu tempat. Karena itulah kita akan mengerti dengan baik. Waktu kita terjadi gesekan, kita akan mengerti dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah sebagai penguat dan penghisap makanan, Bapak Ibu Saudara. Tanpa akar, tumbuhan tidak akan tumbuh. Akar harus benar-benar tertanam, tidak dipindah-pindah, ya. Kemudian tanaman yang terus dipindah tanahnya akan kurang pertumbuhannya dibanding dengan yang tetap tertanam
tertanam di dalam tanah yang sama. Demikian juga kita Bapak Ibu harus tertanam di dalam gereja lokal. Kalau Bapak Ibu jemaat Bethesda tertanam di dalam jemaat Bethesda. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang ada jemaat kita yang dari Yayu, karena mereka terlalu jauh ke sini, kita bilang lebih bagus ya yang di Batam Center. Karena yang di Batam Center sudah di Kepri Mall, di depannya Kepri Mall, jadi lebih dekat. Tapi di sanalah mereka beribadah. Itu lebih bagus daripada pindah-pindah ke gereja ini, ke gereja ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus bersedia tertanam di dalam satu tempat, di dalam satu wadah. Yang berikutnya adalah bersedia bertekun di tengah-tengah kesulitan. Jangan pernah mundur dari kesulitan. Jangan pernah mundur dari masalah. Jangan pernah mundur dari pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Karena kesulitan itu adalah intronya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendapatkan berkat. Kalau Bapak Ibu ada banyak kali masalah itu membuat kita seharusnya mendapatkan promosi, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering makan kurma, ya. Kalau Bapak Ibu sering makan kurma, ini adalah pohon kurma Bapak Ibu Saudara yang ada di Timur Tengah atau di Israel sana, di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tahu cara menanam ini? Di sana kan tanahnya itu rata, ya, padang pasir. Jadi caranya menanam adalah bijinya itu, pohonnya itu ditanam, habis itu ditaruh batu di atasnya. Supaya apa? Supaya dia enggak cepat-cepat muncul ke atas. Jadi ditutup dia sama batu, dihimpit sama batu. Kemudian akhirnya dia bertumbuh ke bawah, dia cari makanan ke bawah. Dia terus bertumbuh ke bawah, kemudian setelah dia kuat, Bapak Ibu Saudara, dia akan angkat batu itu dengan sendirinya. Enggak dipindahkan batunya. Dia angkat batu itu dengan sendirinya. Sehingga setelah batunya terangkat, maka dia akan bertumbuh ke atas. Kemudian sekencang apapun angin di sana, dia tidak akan tumbang. Tidak akan tumbang dia, Bapak Ibu. Sehingga dia bisa berdiri kokoh walaupun angin di sana itu kencang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang mau saya katakan, bahwa pergumulan, pencobaan, masalah kita itu menghimpit kita sedemikian rupa. Kemudian ketika kita bertekun di sana, tetap percaya, tetap berdoa di sana, maka masalah itu akan terangkat oleh kita dengan sendirinya. Amin. Akan kita lewati dengan sendirinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara masalah, Bapak Ibu Saudara, saya banyak sekali menghadapi masalah, Bapak Ibu. Ya. Saya masih kelas 2 SMP, ibu saya meninggal, kemudian saya punya ibu baru. Kemudian setelah itu kami diusir semua dari rumah. Saya tinggal di rumah si A, tinggal di rumah si B, pergi ke sana, pergi ke sini. Saya pergi kuliah. Kemudian kuliah nggak ada yang biayai, cari sponsor sendiri, cari biaya sendiri. Kalau dibilang masalah, Bapak Ibu, banyak sekali, kencang dengan masalah. Tapi justru karena masalah itu, Bapak Ibu Saudara, saya bisa berdiri di tempat ini sekarang. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kalau kita, Bapak Ibu Saudara, lihat ada kepompong mau memecahkan dirinya, mau dia bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu bantu dia. Walaupun kita lihat terkurung dia, kita tidak perlu bantu. Dia akan pecahkan kulitnya sendiri, pembungkusnya itu sendiri, dan dia akan bertumbuh menjadi kupu-kupu, menjadi yang indah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami problem, mengalami pergumulan, jangan pernah mundur dari iman. Percaya Tuhan ada di sana, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan bisa lewati masalah itu, dan Bapak Ibu akan bertumbuh ke atas dan akan lihat
ternyata yang kemarin cuma segini. Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus menggunakan istilah berakar itu di dalam konteks Timur Tengah, ya, konteks Timur Tengah, konteks Israel. Kita dapat melihat cara menanam pohon kurma yang unik. Biji kurma ditanam di tanah, meletakkan batu di atasnya. Tanpa batu, memang kurma itu pertumbuhannya itu bisa lebih cepat tanpa ditaruh batu. Tapi yang ada batu di atasnya, meski awal pertumbuhannya kelihatan lebih lambat, biji itu akan bertumbuh dengan memanjangkan akarnya ke dalam, ke tanah, dan menemukan sumber air di bawah tanah. Kelihatannya lambat, Bapak Ibu Saudara, tapi ketika dia sudah naik ke atas, dia akan terus, Bapak Ibu. Yang cepat itu akan digilas angin. Sama seperti waktu kami yang di rumah doa Bukit Senyum. Ketika datang hujan, Bapak Ibu Saudara, robohlah semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika datang masalah, jatuhlah dia, tinggalkan iman, tidak lagi berdoa, tidak lagi datang beribadah, tidak lagi baca firman, robohlah dia, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu menanamkan akar-akar kita dengan kuat, Bapak Ibu Saudara, sehingga hasilnya kuat. George Martin, Bapak Ibu Saudara, mengatakan demikian: pohon yang terkuat itu menaruh akarnya di bawah tanah, jauh di bawah tanah, di tempat yang gelap. Kegelapan akan menjadi jubahmu, perisaimu, nutrisimu, dan kegelapan itu akan membuatmu kuat. Bapak Ibu, kegelapan itu bisa berbicara sakit. Saya pernah mengalami sakit kemarin, Bapak Ibu. Bisa berbicara pergunungan, kehilangan. Kami kemarin kehilangan anak. Bapak Ibu Saudara, kegelapan itu bisa berbicara ekonomi juga, bisa berbicara apa saja yang sedang menghimpit kita, menghimpit iman kita. Tetapi kalau kita tetap setia, tetap percaya, maka kita akan bertumbuh dengan baik. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu berbanding lurus dengan perubahan. Tidak ada namanya pertumbuhan tanpa perubahan. Kalau Bapak Ibu bilang saya bertumbuh, Pak, pertanyaannya sudah berubah apa belum? Ya kan? Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, datang beribadah, datang ke gereja, rajin dia, tapi nggak pernah berubah. Iya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu selalu berbanding lurus dengan perubahan. Saya melihat Abang Oscar di sini, ya. Dulu kita kasih main musik di konser, sekarang sudah main musik di ibadah, Bapak Ibu Saudara. Ada perubahan, Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan iman, Bapak Ibu Saudara. Ada perubahan, Bapak Ibu Saudara. Mari lihat diri kita. Kalau kita katakan saya bertumbuh, pertanyaannya berubah enggak? Kalau kita tanam hari ini pisang 1 meter, tahun depan harusnya sudah 3 meter, kan gitu. Kalau tetap 1 meter, berarti lama-lama mati itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seseorang yang mengalami pertumbuhan iman akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Tidak ada namanya pertumbuhan tanpa ada perubahan, Bapak Ibu. Contoh Petrus, dia bertumbuh, dulunya penakut, dulunya mementingkan diri sendiri. Setelah dia bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Kristus, agar dia mementingkan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dia menjadi orang yang berani. Paulus, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat Paulus, dia pertama-tama, Bapak Ibu Saudara, adalah penganiaya jemaat. Dia mendapatkan surat untuk menganiaya jemaat. Tetapi kemudian, Bapak Ibu Saudara, dia bertemu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam suratnya di Galatia, dia sangat kasar, Bapak Ibu.
Sangat kasar Paulus. Tetapi kalau Bapak Ibu, itu adalah surahnya yang pertama. Kalau Bapak Ibu baca kemudian surahnya yang terakhir sebelum dia meninggal ketika dia di penjara, misalnya surat Filemon, itu sangat lembut Bapak Ibu Saudara, karena dia mengalami perubahan. Mother Teresa, dia pergi ke India, dia hidup dengan orang-orang yang sakit kusta di sana. Dia datang merawat orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin di sana. Ada namanya Nick Puji, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia percaya tidak ada yang kebetulan dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga saat ini dia bisa menjadi motivator bagi jutaan orang. Dia mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa adanya perubahan, ya, maka kita tidak bisa mengatakan kita bertumbuh. Bapak Ibu, mari lihat dari hari ke hari. Iya Pak, saya bertumbuh Pak, karena saya berubah. Berubah perutnya kan? Kalau hanya perutnya Bapak Ibu, itu pertumbuhan jasmani Bapak Ibu ya. Ya sama kayak saya semakin sedikit makan, semakin sini makin sedikit makan, tapi perut tetap makin besar Bapak Ibu. Ya. Padahal dulu saya makan bisa 3-4 piring sekali makan. Sekarang hanya 1 piring. Dulu saya makan bisa 5-6 kali satu hari. Sekarang hanya 3 kali. Tapi tetap juga Bapak Ibu Saudara membesar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau hanya perubahan fisik ya, itu menandakan kita memang bertumbuh, tapi bertumbuh secara fisik. Pertanyaannya adalah apakah kita bertumbuh secara roh? Apakah kita mengalami perubahan-perubahan? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dari pertumbuhan yang perlu kita ingat, pertumbuhan itu selalu berujung kepada buah yang dihasilkan. Amin. Pak Saru sejak ketemu saya selalu bawa mangganya, ya. Selalu bawa mangga, Pak mau mangga katanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga kemarin punya mangga Bapak Ibu Saudara. Tahun pertama saya tanam, setelah setahun itu berbuah 7 biji. Tahun kedua berbuah lagi 7 biji. Tahun ini itu buahnya cuma 5. Padahal makin besar dia. Makin banyak daunnya, makin besar, makin lebat. Tapi buahnya cuma 5. Akhirnya kemarin karena libur saya potong separuh daunnya. Ini makin banyak, makin gak berbuah, jadi separuh saya potong. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kalau pohon tidak berbuah, itu pemiliknya akan gusar Bapak Ibu. Kemudian akan potong, gak ada guna ini kan dipotong Bapak Ibu Saudara. Demikian juga yang namanya pertumbuhan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya adalah harus menghasilkan buah. Amin. Menghasilkan buah. Siapa pemiliknya? Bukan saya pemiliknya Bapak Ibu. Pemiliknya adalah Tuhan kita. Makanya ketika Yesus bilang, kalau saya kembali ke bumi, adakah iman kudapati di bumi? Tuhanlah pemiliknya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menghasilkan buah? Pertama, ada buah dalam diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah menghasilkan buah roh. Buah di dalam diri kita sendiri, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah ada enggak ini? Itu baru buah di dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, buah ini ketika kita berbuah ini, orang lain akan merasa buah kita, akan mencicipi buah kita, sehingga mereka akan mengenal Tuhan melalui hidup kita. Amin. Ada kasih di sana, ada sukacita, ada kesabaran, ada damai sejahtera.
ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, buah yang kedua adalah selalu mengucap syukur. Amin. Kadang ada orang hujan, kok hujan sih? Kemudian datang panas, kok panas sekali katanya. Ya kan? Bingung Tuhan, mau yang mana mau diberikan. Ya, itu hal yang simpel Bapak Ibu Saudara. Ya, hal yang simpel. Kadang-kadang Bapak Ibu, yang masalah itu bukan masalah situasinya, tapi masalah hatinya. Ya, hati yang bermasalah, bukan situasinya. Kalau Bapak Ibu sama orang juga begitu. Ya, saya selalu bilang juga kalau saya mengajar sama mahasiswa, selalu saya bilang begini. Kalau kamu berbuat sebaik apapun, selalu ada orang yang gak suka. Kamu berbuat sejahat apapun, ada juga orang yang suka. Ya kan? Kita berbuat baik, ada orang gak suka. Kita berbuat gak baik, ada juga orang gak suka. Kenapa? Karena yang masalah bukan karena kitanya, yang masalah itu hatinya. Kalau orang itu memang sudah gak suka, ya kita pakai parfum pun salah sama mereka. Tapi kalau orang itu sudah suka, Bapak Ibu maaf ini, Bapak Ibu kentut pun itu ketawa dia, karena dia udah suka. Wah, siapa ini kok bau kali ya katanya. Tapi kalau nggak suka, parfum Bapak Ibu pun semprot gini, dia akan sinis Bapak Ibu. Ya, jadi bukan masalah di perbuatannya, tapi masalah di hatinya. Oleh karena itu saya mengatakan tetaplah lakukan yang baik, baik orang suka maupun tidak suka. Jangan pikirkan orang suka atau tidak suka. Tetap lakukan yang benar, tetap lakukan yang baik Bapak Ibu. Amin. Satu kelak mereka akan berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, buah yang berikutnya adalah mengucap syukur. Apapun, walaupun kita sakit, walaupun bukan karena kita sakit kita mengucap syukur, tapi karena Tuhan masih baik bagi kita. Bapak Ibu, saya kemarin beli tabung oksigen persediaan di kampus, ada 4 saya beli. Satu itu harganya 1.300.000, hanya setinggi ini Bapak Ibu, 1.300.000 ya harganya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sekarang itu kalau kita sakit pakai itu nggak nyampe sehari Bapak Ibu, yang 1.300.000 itu, ya kan? Pakai sehari nggak sampai itu sehari, habis itu satu tabung itu 1.300.000. Padahal sekarang Bapak Ibu bebas mau berapa pun dihidupkan gitu, suka-sukanya, nggak bayar. Itu harus kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Amin. Kemarin saya sakit saya itu nggak bisa saya buang air kecil Bapak Ibu. Ya, disitulah setelah saya sakit Bapak Ibu, setelah saya sakit baru saya sadar kalau saya bisa buang air kecil, baru saya bilang Tuhan terima kasih udah bisa. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita lupa mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, hanya karena keinginan kita nggak sesuai, nggak terjadi. Orang yang benar-benar berbuah di dalam Tuhan, dia akan selalu mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Mengucap syukur Bapak Ibu hanya bisa terjadi. Ini sebagai yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ini. Mengucap syukur hanya bisa terjadi bila kita fokus kepada apa yang sudah kita miliki, bukan pada apa yang belum dimiliki. Kenapa kita bersungguh-sungguh? Karena kita fokus kepada yang kita belum punya. Harusnya kita lihat apa sih yang sudah saya punya, lihat apa yang sudah kita miliki, dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Saudara.